Halo, halo, halo. Selamat siang. Pak. Halo. Dengar, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Ini yang hadir sudah cukup banyak ya. Jadi langsung aja saya mulai ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi maaf ya, saya tidak bisa menampilkan wajah saya karena kameranya lagi rusak nih. Nah, sudah 30 orang ya. Ya, judulnya masih sama dengan yang kemarin ya. Tapi yang dibahas bukan defleksi, tapi tentang kekuatan bending atau tegangan bending ya. Jadi masih sama ya. Kemudian gambarnya juga masih sama ya. Jadi kalau ada balok AB dibentangkan seperti gambar ini ya, kemudian ada gaya dari atas ya, kemudian akan mendapatkan pada penopang A ya, akan mendapatkan reaksi gaya sebesar RA, kemudian pada penopang B akan mendapatkan gaya sebesar RB ya. Untuk menghitung besarnya tegangan bending ya, maka bukan seperti kita menghitung tegangan tarik dan tegangan tekan ya, di mana untuk tegangan tarik dan tegangan tekan ya, maka besarnya kita cukup membagi
besarnya gaya dibagi dengan luas penampang. Tapi untuk tegangan bending ya, kita harus mencari harga momennya dulu. Harga momen dikalikan dengan YT ya, kemudian dibagi dengan momen inersia luas terhadap sumbu X. Jadi MX ini adalah harga momen di sepanjang sumbu X atau di sepanjang balok AB ya. Nah, satuan momen, saya ulangi lagi, satuan momen adalah satuan gaya dikalikan panjang. Contohnya adalah kilogram gaya kali meter ya, Newton kali meter, LBF kali weight ya, LBF kali N ya. Nah, kemudian di sini ada YT. YT adalah jarak dari permukaan profil atau jarak dari permukaan penampang ke sumbu profil. Satuan YT adalah satuan panjang. Jadi misalnya kalau profilnya atau penampangnya persegi panjang ya, maka besarnya YT itu sama dengan tebalnya ya dibagi dengan 2. Kemudian kalau penampangnya lingkaran ya, maka besarnya YT itu sama dengan diameter dibagi 2. Jadi YT itu adalah jarak dari permukaan tempat beban itu bekerja sampai ke sumbu profilnya. Kemudian IX momen inersia luas ya, satuannya adalah satuan panjang pangkat 4, L pangkat 4. Jadi meter pangkat 4, sentimeter pangkat 4 ya, feet pangkat 4, inci pangkat 4 dan sebagainya. Nah, di sini ada nanti tegangan bending maksimum ya. Jadi tegangan bending maksimum nantinya ya digunakan untuk menentukan ukuran dari material yang kita rencanakan untuk konstruksi. Jadi harga tegangan maksimum, tegangan bending maksimum itu diperoleh apabila harga momennya adalah maksimum. Ya, jadi tegangan bending maksimum nanti kita dapatkan apabila harga momennya adalah maksimum. Pada gambar tersebut ya, itu harga momen maksimum pada sumbu X ya, itu terjadi pada titik C. Ya, atau besarnya momen pada titik C. Jadi pada besarnya momen maksimum pada bentangan AB tersebut ya, itu terjadi pada titik C. Nah, besarnya momennya adalah MC, di mana MC sama dengan harga momen maksimum atau harga maksimum itu terjadi pada yang maksimum. Jadi pada titik C harga momennya adalah harga momen maksimum. Nah, setelah kita menghitung reaksi gaya RA dan reaksi gaya RB ya, maka kita buatkan suatu diagram ya. Jadi ini namanya diagram gaya geser atau shear force diagram SFD ya. Nah, diagram gaya geser ini adalah untuk menggambarkan distribusi gaya di sepanjang sumbu X atau di sepanjang balok AB. Itu distribusi gayanya adalah seperti ini. Jadi pada titik A ya, di situ ada reaksi gaya yang besarnya RA. Nah, kemudian tingginya ini digambarkan ya berdasarkan besarnya gaya. Jadi misalnya kalau RA misalnya 1000 ya, maka panjangnya ini sama dengan 1000 ya. Kemudian kita bergerak ke sebelah kanan. Jadi bergerak ke sebelah kanan ya. Kalau kita lihat pada gambar ya, di sini tidak terjadi perubahan gaya. Maka garisnya kita buat distribusinya adalah lurus ya, garisnya lurus. Kemudian ada perubahan gaya, misalnya di titik C ya. Jadi pada gambar itu pada titik C di situ ada gaya F ya, maka di sini ada perubahan gaya. Kalau sebelumnya tidak ada perubahan gaya, jadi makanya garisnya adalah sejajar dengan sumbu X atau sejajar AB. Pada titik C di sini ada gaya yang besarnya F. Jadi misalnya ya, kalau misalnya
C-nya itu tepat di tengah-tengah ya. Terus misalnya besar F-nya itu misalnya 2000 ya, maka RA sama dengan RB sama dengan 1000. Jadi kita menggambarkan distribusi gayanya ya. Jadi RA nanti 1000 ya, sampai di sini 1000. Kemudian pada titik C ya, ada gaya F yang arahnya ke bawah, besarnya 2000. Jadi nanti tinggi ini 1000 ya, kemudian tinggi yang di sini 1000. Kemudian kita bergerak ke kanan. Di sini tidak ada perubahan gaya. Ada perubahan gaya ketika sudah sampai di titik B. Nah, di titik B ada gaya RB yang besarnya sama 1000, sehingga menuju ke titik B. Ya. Ini adalah gambar diagram ya yang menyatakan distribusi gaya ya pada balok AB atau pada sumbu X. Kemudian setelah kita menghitung reaksi gaya ya, kita menghitung besarnya momen. Jadi besarnya momen ya di titik A ya itu harganya 0 ya. Kemudian di titik C itu harganya MC ya. Kemudian di titik B harganya 0 ya. Jadi kita bisa menghitung besarnya momen di setiap titik ya. Jadi mulai X kecil sampai X besar ya. Sampai akhirnya nanti X-nya sampai di titik B ya. Jadi ini garis ini adalah persamaan garis momen namanya. Jadi ini persamaan garis momen di mana garis yang ini ya, garis yang ini persamaan momennya adalah RA dikalikan dengan X. Ya, jadi garis A sampai di sini ya, itu persamaan momennya adalah RA kali X. Kemudian dari sini ke sini ya, itu persamaan momennya adalah RA dikalikan X ya, kemudian dikurangi F kali X min A, karena jarak dari C atau jarak dari beban ke titik A itu jaraknya adalah A. Jadi di sini ya, saya ulang lagi bahwa garis ini adalah menyatakan persamaan momen di mana MX sama dengan RA kali X ya. Sedangkan di sini ya, karena sudah melewati harga A ya, maka persamaan momennya adalah RA dikalikan X dikurangi F kali X min A. Ya. Nah, kita kembali menghitung parameter satu persatu ya. Jadi saya mulai untuk parameter tadi kalau luas YT ya, parameter YT itu kalau persegi panjang ya, maka harga YT-nya ya itu sama dengan H/2. Ya. Kalau lingkaran harga YT-nya adalah D/2. Kemudian untuk momen inersia luas ya. Jadi momen inersia luas minggu kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa momen inersia luas terhadap sumbu X atau IXX ya, itu sama dengan luas dikalikan dengan jari-jari girasi pangkat 2 ya. Sebagai contoh yang saya hitung pertama adalah momen inersia luas ya untuk penampang atau profil persegi panjang dengan lebarnya B ya dan tebalnya adalah H. Ya ini kita hitung ya momen inersianya berapa ya, momen inersia luasnya ya. Ya, nah, untuk menghitung momen inersia luas ya, kita ambil suatu elemen kecil. Jadi saya ambil elemen kecil, di mana elemen kecil ini tebalnya adalah DY. Ya, ini ada elemen kecil. Jadi pada penampang persegi 4 itu ya, persegi panjang ya, itu saya ambil elemen kecil yang tebalnya DY. Ya, kemudian jaraknya terhadap sumbu X ya, itu adalah Y. Nah, jarak elemen kecil ke sumbu Y ini yang kita sebut dengan jari-jari girasi, yaitu Y ya, sama dengan Y ya. Nah, kemudian kita menghitung luas elemen kecil ya, di sini luas elemen kecil saya namakan DA. Jadi elemen kecilnya DA. Nah, kemudian kita menghitung luas elemen kecil DA. Jadi luas elemen kecil DA itu sama dengan lebar B dikalikan tebalnya DY ya.
B kali DY ya. Nah, jadi kalau misalnya ya ini sebagai contoh ya, kalau saya akan menghitung luas penampang segi 4 ini ya, ini kalau saya hitung langsung luasnya sama dengan B kali H. Nah, kemudian kalau saya menggunakan persamaan diferensial ini ya, maka kita harus mengintegralkan ini. Jadi integral dari dA itu adalah A ya. Kemudian di sini ya B konstanta ya, yang diferensial itu hanya dy ya, maka kita integralkan dy. Nah, integral dy itu sama dengan y. Nah, batasnya y itu mulai dari sini sampai ke sini. Nah, di sini itu harganya minus setengah H ya. Jadi di sini ini batasnya minus atau batas bawahnya minus setengah H. Kemudian yang di atas ini ya itu plus setengah H. Jadi nolnya itu diambil dari sumbu X. Jadi nanti untuk yang di sini berarti kalau ini semua tingginya H ya, berarti yang di bawah ini ya itu adalah minus H/2. Kemudian yang di atas adalah plus H/2. Nah, jadi kita kembali mencari luas misalnya. Jadi luasnya tadi adalah B, dy diintegralkan adalah y, batasnya adalah batas bawahnya minus H/2, batas atasnya plus H/2. Jadi dimasukkan ke Y ya, nanti hasilnya sama dengan H/2 dikurangi minus H/2. Jadi hasilnya plus H/2. Sehingga nanti hasil luas totalnya itu sama dengan A ya, sama dengan B kali H. Jadi integral itu adalah menjumlahkan ya. Jadi menjumlahkan seluruh elemen kecil ya, sehingga nanti menjadi luas total dari persegi panjang. Nah, kita kembali ke momen inersia luas di X. Jadi tadi momen inersia luas itu sama dengan luas dikalikan dengan jari-jari girasi kuadrat. Nah, luas elemen kecil tadi adalah dA. Nah, kemudian jari-jari girasinya Y dikuadratkan atau dipangkat duakan. Sehingga momen inersia luasnya ya itu adalah Y kuadrat dA. Untuk menghitung momen inersia luas secara keseluruhan ya, maka harus kita integralkan ya. Jadi Ix sama dengan integral dA yaitu kali Y kuadrat, di mana nanti batas Y-nya ya itu dari setengah H, minus setengah H sampai plus setengah H. Nah, kemudian dA saya substitusi ya menjadi B kali dy ya. Nah, B dy itu adalah untuk mengganti dA ya. Nah, kemudian dikalikan dengan Y kuadrat. Nah, kemudian kita susun ya. Kita susun dy-nya kita taruh di belakang. Jadi sehingga persamaannya menjadi B Y kuadrat dy ya. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, karena B merupakan konstanta ya, bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga yang di dalam integral ya, itu hanya Y kuadrat dy. Nah, Y kuadrat dy diintegralkan ya, nah itu sama dengan sepertiga kali Y pangkat 3. Batasnya adalah batas bawah minus setengah H, batas atas plus setengah H. Kita dapatkan hasilnya adalah sepertiga B kurung buka setengah H pangkat 3 ya, dikurangi minus setengah H pangkat 3. Minus setengah H pangkat 3 ya, hasilnya adalah minus 1/8 H pangkat 3 ya. Nah, kemudian minus 1/8 H pangkat 3, karena di depannya minus berarti harganya menjadi positif, jadi plus 1/8 H pangkat 3. Jadi di sini hasilnya 1/8 H pangkat 3 dikurangi minus 1/8 H pangkat 3 menjadi plus 1/8 H pangkat 3. Ya, jadi harga momen inersia luas untuk penampang atau profil persegi 4 hasilnya adalah sepertiga B kali 1/8 H pangkat 3 ditambah 1/8 H pangkat 3. Hasilnya 1/12 BH pangkat 3. Ya, jadi ini apabila baloknya tadi profilnya itu atau penampangnya itu persegi panjang yang masif ya,
yang tidak ada lubangnya ya, maka momen inersial luasnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah, kemudian misalnya ya, saya tidak menggunakan baloknya itu penampangnya ada lubangnya. Jadi misalnya persegi panjangnya itu berlubang. Ya, jadi kalau berlubang nanti berarti ada lebar dalam ya, ada lebar yang di luar. Kemudian tebalnya juga ada tebal yang di dalam, ada tebal yang di luar. Jadi misalnya kalau penampangnya itu berlubang ya. Jadi kalau penampangnya berlubang berarti ada, jadi yang ini salah ya, garis ukurannya salah ini. Jadi garis ukurannya itu seharusnya panjang lebar yang di dalam ya. Jadi panjang ini B1 itu adalah panjang yang dari sini sampai ke sini ya. Jadi kalau B2 sudah benar ya. Jadi ada lebar bagian dalam dan ada lebar bagian luar. Begitu juga tebalnya. Ada tebal bagian dalam dan tebal bagian luar. Untuk menghitung momen inersial luas ya, kita tidak usah menurunkan dari awal. Jadi kita cukup menggunakan analog aja ya. Nah, analognya itu sama dengan kalau kita misalnya ini ya, kalau kita menghitung bagian yang tebal ini ya, itu sama dengan luas bagian yang luar dikurangi luas bagian yang dalam ya. Nah, begitu juga nanti momen inersial luasnya. Jadi nanti sama dengan momen inersial luas di bagian luar ya, dikurangi momen inersial luas di bagian dalam. Sehingga nanti rumusnya menjadi IX sama dengan 1/12. Jadi ini momen inersial luas yang di bagian dalam ya, besarnya B2H2 pangkat 3 dikurangi momen inersial luas yang ada di bagian dalam. Jadi B1H1 pangkat 3 ya. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan, silakan Ananda, Melina. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Atau Caroline barangkali. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau tidak ada yang kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang penentuan yang itu, Pak, yang penentuan untuk yang tadi elemen kecilnya, Pak. Itu ya, elemen kecil. Bebas asal yang besarnya itu bebas, Pak. Apa yang bebas itu kan asal tidak melebihi ini, Pak, setengah H. Ini di bawah sini juga boleh aja kecil. Yang penting kecil ini. Yang penting tidak melebihi luas semuanya ini. Oh ya. Kecil, jadi ambil elemen kecil. Jadi yang penting kecil aja, kita ambil elemen kecil. Ini agak besar dikit di sini sampai di sini juga tidak apa-apa. Ya. Ini bebas ini menentukan tebalnya. Yang penting misalnya saya tebalnya di sini ya, tetap saya beri nama DJ ya. Yang penting ada jaraknya di sini. Nah, jaraknya itu kan nanti kan berlaku jadi jarak ini ya, ketebalan batasnya itu kan dari sini ke sini ya, DJ ini. Jadi DJ ini itu dari 0 atau dari H/2 ya, minus H/2 sampai H+2. Ini panjangnya kan H. Dari minus H/2 ya sampai plus H/2, ini kalau total panjangnya kan H. Ya. Jadi di sini kan minus H/2. Di sini plus H/2. Jadi panjang totalnya adalah sama dengan H ya. Ya. Baik, Pak. Nah, sekarang kalau bentuknya lingkaran ya. Jadi kalau tadi penampangnya persegi panjang, sekarang kalau bentuknya lingkaran. Lingkaran dengan diameter D ya.
Jadi ini lingkaran utuh. Lingkaran yang masif tidak ada lubang. Kalau lingkaran ada lubang, itu namanya adalah pipa ya. Pipa atau silinder berlubang ya. Nah, jadi ini kalau penampangnya adalah lingkaran utuh. Jadi baloknya itu silinder yang utuh, tidak ada lubangnya ya. Ya, untuk lingkaran ya, nah ini agak beda ya anunya. Cara mengambil elemen kecilnya itu berbeda. Jadi di sini ada panjang busur ya, dan ada radius dari elemen kecil ya. Jadi radius elemen kecil dan panjang busur elemen kecil ya. Jadi ini saya membuat sudut ya. Jadi saya awali dengan membuat sudut pada lingkaran ya, yang besarnya adalah theta. Theta ini ya. Saya membuat sudut ya, membuat garis ya, yang membentuk sudut yang sumbu X ini ya, besarnya adalah theta ini. Jadi dari sini ke sini ya, itu besarnya theta. Kemudian saya membuat garis lagi ya. Jadi garis sampai di tepi lingkaran ya. Nah, ini sudut yang kecil ini sudutnya ya. Besar sudutnya namanya adalah d theta. Jadi sudut ini ya, besarnya sudut ya. Jadi kalau yang besar ini saya menamakan sudutnya theta. Nah, kalau yang kecil ini ya, ini namanya d theta. Namanya d theta ya. Jadi kalau ini jarak dari sini r ya, kemudian sudutnya d theta ya, berarti panjang ini berapa? Berarti panjang ini sama dengan r kali d theta. Jadi panjang ini ya, panjang elemen kecil ini adalah r kali d theta. Dan kemudian elemen kecil nah ini masa ini habis ya. Durasinya udah habis. Ya ini ya. Ya, kemudian elemen kecil ini jaraknya ke sumbu X itu adalah Y. Jadi jarak elemen kecil ke sumbu X ya, itu jaraknya adalah Y ya. Jadi kemudian jaraknya ke pusat lingkaran itu jaraknya adalah R kecil. Jadi dari sini ini R kecil, kemudian dari sini ke sini ya, itu adalah DR. Jadi dari sini ke sini adalah DR, dari sini ke sini adalah R. Kemudian kita hitung luas elemen kecil. Jadi karena ini elemennya kecil ya, ini kita anggap bahwa elemen kecil ini adalah persegi panjang. Jadi persegi panjang itu nanti luasnya sama dengan R kali d theta ya. Jadi panjang ini dikalikan panjang ini. Panjang ini adalah dr. Jadi ini d theta ya, r d theta panjangnya ya. Jadi sama dengan besarnya sudut dikalikan dengan radius ya. Kemudian yang di sini adalah dr. Nah, ini saya berikan contoh aja ya. Kalau panjang busur segini di r d theta ya. Nah, kemudian kalau panjang seluruh lingkaran itu panjangnya berapa? Nah, itu kita bisa mengintegralkan ini. Jadi untuk menghitung panjang busur seluruh lingkaran ya, kita integralkan ini. Jadi karena r di sini tidak ada dr-nya ya, sudah tidak ada integralnya, yang kita integralkan tinggal d theta. Jadi d theta nanti kalau kita integral ya, kemudian r-nya itu nanti batasnya ya, dari 0 sampai R besar sampai di sini. Jadi batas dari R-nya ya itu dari 0 sampai ke R besar. Nah, kemudian batas θ-nya itu mulai dari 0 sampai 360 derajat atau 0 sampai 2pi ya. Nah, berarti kalau saya menghitung busur lingkaran ya, itu nanti R-nya batasnya 0 sampai R ya, kalau dimasukkan adalah harganya R besar. Jadi kalau lingkaran ini radiusnya R besar ya. Nah, kemudian θ-nya. θ-nya itu batasnya dari 0 ke 2pi ya. Berarti nanti hasilnya 2pi. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 2pi kali R besar. Nah, itu 2pi kali R besar tidak lain adalah keliling lingkaran. Ya.
Ya, kita kembali lagi ya, tadi luas elemen kecil sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa dA itu sama dengan R d theta kali dr ya. Karena apa? Karena dianggap elemen kecil itu adalah persegi panjang ya, karena kecil. Jadi panjang kali lebarnya adalah R d theta kali dr. Kemudian jarak elemen kecil ke sumbu X yaitu tadi adalah Y ya. Ini merupakan jari-jari gerasinya. Kemudian kalau kita lihat sinus theta ya pada gambar ini ya. Jadi ini sudutnya theta ya. Sinus theta itu sama dengan Y dibagi dengan kemiringannya ini, yaitu R. Jadi sinus theta ya itu sama dengan Y dibagi dengan R. Sehingga Y-nya sama dengan R sinus theta. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus momen inersia luas ya. Jadi momen inersia luas tadi sama dengan dA dikalikan dengan jari-jari girasi kuadrat. Luasnya tadi adalah R d theta kali dr. Jari-jari girasinya adalah Y. Jadi Y kuadrat. Kemudian Y kuadratnya ya, itu kita ganti dengan R sinus theta. Berarti menjadi R kuadrat sinus kuadrat theta. Nah, kemudian kita susun. Jadi kita susun R-nya kita kumpulkan dengan dr, theta-nya nanti kita kumpulkan dengan d theta ya. Jadi R-nya itu kita kalikan sama dengan R pangkat 3 ya, dr. Nah, kemudian theta-nya ya, sinus kuadrat theta-nya kita letakkan di depan, d theta-nya di belakang. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini ya, ini harus kita lakukan integral 2 kali ya. Jadi integral yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan R pangkat 3 dr. Integral yang kedua untuk menyelesaikan sinus kuadrat theta d theta ya. Nah, jadi kita integralkan 2 kali nanti ya. Di integral pertama yang ada dr-nya yang mengandung dr, integral yang kedua yang mengandung d theta ya. Jadi batas integral yang pertama R-nya itu adalah 0 sampai R besar ya. Kemudian theta-nya ya 0 sampai 360 derajat ya, atau 0 sampai 2 pi ya. Nah, kemudian kita selesaikan integralnya ya. R pangkat 3 ya, itu kalau diintegralkan hasilnya adalah 1/4 R pangkat 4 ya. Nah, kemudian sinus kuadrat theta d theta ya. Nah, ini kalau kita langsung mengintegralkan ini ya. Nah, ini tidak bisa, ini harus diubah dulu ya. Diubah dulu yang tidak mengandung kuadrat. Ya, jadi kita ubah dulu ke bentuk lain yang sehingga nanti tidak ada kuadratnya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi sinus kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Itu dari rumus sinus kuadrat theta ya ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Sehingga sinus kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta ya. Nah, kemudian dari ini ya. Dari ini nanti kita selesaikan ya menjadi ini ya. Nah, jadi nanti cos 2 theta jadi tadi 1 min cos kuadrat theta ya, itu nanti kita ubah menjadi cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 ya. Sehingga cos kuadrat theta ya itu nanti sama dengan setengah cos 2 theta ditambah dengan setengah ya. Nah, kemudian cos kuadrat theta-nya ya, nah itu nanti kita ganti dengan ini, dengan setengah cos 2 theta dikurangi setengah ya. Dan jadi tadi yang di dalam integral ya, itu adalah 1 min cos kuadrat theta, kita ubah menjadi 1 min setengah cos 2 theta dikurangi setengah. Nah, kemudian dari sini ya, nanti kita bisa menyelesaikan ya yang di dalam integral ini. Jadi setengah ya, kalau diintegralkan ya, nanti hasilnya adalah setengah theta ya. Kemudian setengah cos 2 theta, nanti kalau diintegralkan hasilnya adalah minus 1/4 sinus 2 theta.
batasnya tadi adalah 0 sampai 2 pi ya. Nah, kemudian batas-batasnya kita masukkan. Jadi batas R-nya tadi adalah R besar ya, berarti R kecil pangkat 4 itu kita ganti R pangkat 4 dikurangi 0 ya, karena batas bawahnya 0. Kemudian setengah kali theta ya, dikalikan dengan batas atasnya 2 pi ya, kemudian dikurangi seperempat sinus 2 theta ya, batas atasnya adalah 2 pi ya, berarti nanti hasilnya seperempat sinus 4 pi ya. Jadi nanti 2 kali 2 pi nanti sinus 4 pi. Kemudian dikurangi setengah kali batas bawahnya 0. Dikurangi dengan seperempat kali sinus batas bawahnya 0 ya. Sehingga ini yang di sini ya, ini nanti harganya sama dengan 0 ya. Jadi yang di sini sama dengan 0. Kemudian sinus di sini juga nanti harganya 0 ya. Jadi sinus kelipatan dari pi ya, itu harganya sama dengan 0. Jadi sinus 180, sinus 360, sinus 540 dan seterusnya ya, itu harganya sama dengan 0 ya. Sehingga nanti yang ada hanya pi ya. Jadi dari dalam kurung yang besar ini ya, nanti yang hasilnya adalah pi saja ya. Nah, kemudian hasil akhir dari momen inersia untuk penampang atau profil lingkaran ya, hasilnya adalah seperempat R pangkat 4 kali pi ya, atau seperempat pi R pangkat 4. Nah, kemudian kalau D-nya itu sama dengan 2R, berarti R sama dengan D per 2. Nah, jadi R-nya diganti dengan D per 2 atau setengah D ya. Di setengah D pangkat 4, berarti setengahnya pangkat 4 adalah 1/16 kali D pangkat 4. Berarti hasil akhirnya adalah D pangkat 4, pi D pangkat 4 ya, dibagi dengan 4 kali 16 sama dengan 60.
Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi sambil nunggu yang sedang waiting ya, kita lanjutkan untuk inersia luas ya dengan penampang pipa atau lingkaran yang ada lubangnya ya. Dan diameter dalam adalah D1 ya, diameter luarnya adalah D2 ya. Ya, jadi kita lanjutkan untuk menghitung momen inersia luas untuk profil pipa dengan diameter dalam D1 dan diameter luarnya adalah D2 ya. Nah, untuk menghitung momen inersia luas dari profil bentuk pipa ya, kita tidak usah menurunkan dari awal ya, cukup menggunakan analog dengan momen inersia luas untuk penampang lingkaran penuh ya. Jadi besarnya momen inersia luas untuk penampang pipa ya nanti sama dengan momen inersia luas dari lingkaran ya, dari lingkaran yang diameternya D2 ya, dan dikurangi dengan momen inersia luas dari penampang pipa yang diameternya D1 ya. Jadi nanti sama dengan momen inersia luas dari diameter D2 ya, dikurangi dengan momen inersia luas dari penampang D1. Nah, sehingga nanti besar momen inersia luas untuk penampang yang bentuknya pipa ya, atau profil yang bentuknya pipa itu sama dengan Pi per 64 kurung buka D2 pangkat 4 dikurangi D1 pangkat 4 kurung tutup. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi silakan Tiara Dewi. Tiara Dewi, saya ada tanya, silakan. Nah, kemudian kalau tidak ada yang bertanya ya, kita lanjutkan untuk tegangan bending dari beban seragam ya. Di beban seragam nanti satuannya adalah berat per satuan panjang ya. Udah aku upload kayaknya ke G Drive. Jadi tegangan bending untuk beban seragam, di mana satuan beban seragam kemarin tuh aku kasih ke Dewa. Nah itu mau diupload di YouTube. Oh ya udah aku bilangin ke Kominfo dulu. Siap. Jadi satuan untuk beban seragam itu adalah berat per satuan panjang ya. Simbolnya adalah Q kecil. Ya. Jadi beban seragam atau homogen load ya, itu satuannya adalah berat per satuan panjang. Jadi misalnya kilogram gaya per meter, newton per meter ya, one post per meter ya, one post per inci ya, dan sebagainya. Jadi untuk beban seragam ya, maka untuk persamaan momen ya pada sumbu X atau MX ya, di sini kita ambil ya untuk panjang beban seragam yang panjangnya X. Jadi saya ambil suatu titik sembarang yang jaraknya X. Ya. Kita namakan titik sembarang ini adalah MX. Yang jaraknya terhadap titik A itu adalah X. Kalau seluruh atau total semua beban seragam ya, yang panjangnya L ya, maka berat totalnya itu sama dengan Q kali L. Tapi kalau saya hanya mengambil sepanjang X ya, maka berat totalnya adalah Qx. Jadi berat Qx ini adalah berat beban seragam sepanjang X ya. Jadi kalau panjangnya L, berat totalnya adalah QL. Kalau panjangnya X,
berat totalnya adalah Qx. Nah, kemudian kita mencari besarnya momen dari satu titik jaraknya terhadap titik A ya, itu adalah X. Nah, besarnya Mx itu sama dengan RA. Nah, jaraknya adalah X, ya. Kemudian RA terhadap titik X itu adalah searah dan jam ya. Itu berarti positif ya, berarti Mx sama dengan RA kalikan X, kemudian dikurangi Qx kalikan jaraknya terhadap titik yang jaraknya dari ujung kiri itu adalah X per 2, itu adalah X per 2 ya. Di Qx ini jaraknya terhadap titik ini ya, itu adalah X per 2. Nah, kemudian arah momennya ya, itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam, berarti negatif ya. Jadi besarnya Mx, saya ulangi lagi, sama dengan RA dikalikan dengan jaraknya X kali jaraknya adalah X per 2 atau sama dengan X per 2. Nah, sama halnya dengan beban terpusat ya, besarnya tegangan bending ya, itu sama dengan Mx kali YT dibagi dengan IXX, atau tegangan bending sama dengan harga momen di sepanjang sumbu X ya, dikalikan jarak dari permukaan ke sumbu profil ya, atau YT, dibagi dengan momen inersia luas dari balok yang penampangnya tergantung dari penampangnya yang ini. Nah, kemudian satuannya ya, jadi satuan momen tadi adalah satuan gaya kali panjang, satuan YT adalah satuan panjang, satuan momen inersia luas adalah panjang pangkat 4. Nah, kemudian untuk menentukan atau menghitung ukuran dari penampang ya, yang kita gunakan nanti adalah tegangan bending maksimum ya. Jadi kalau tegangan bending maksimum maka harga momennya juga harus maksimum. Nah, untuk beban seragam seperti pada gambar tadi ya, maka harga momen maksimum ya itu terjadi pada tengah-tengah AB, di mana jaraknya adalah L per 2. Jadi jaraknya L per 2 dari A atau sama dengan L2 dari B ya. Jadi momen maksimum terjadi pada tengah-tengah balok. Nah, kemudian kita tadi harus menghitung ya. Jadi setiap kita menghitung sesuatu di mekanika teknik ya, itu kita yang pertama itu menghitung reaksi gaya pada penopang ya, jadi atau pada bantalan, yaitu RA dan RB. Nah, kemudian setelah kita menghitung reaksi gaya ya di A maupun di B ya, kita buat diagram gaya geser atau shear force diagram ya. Nah, jadi di sini ya untuk beban seragam, maka kita untuk menghitungnya lebih mudah ya, karena harga RA pasti sama dengan RB ya. Jadi RA sama dengan RB sama dengan QL dibagi 2. Nah, jadi misalnya ya, karena RA dan RB ini besarnya sama ya, maka panjang ini ya dengan panjang ini sama. Nah, kemudian ini adalah distribusi gaya ya yang terjadi pada balok AB ya. Jadi di sini itu besarnya RA ya, karena ada beban seragam yang besarnya sama dengan Q kali X ya, maka distribusi gayanya itu semakin ke kanan akan semakin menurun ya. Jadi RA ke atas ya, kemudian di setiap titik ini dikurangi dengan QX. Nah, QX itu nanti tergantung jarak dari titik A. Jadi semakin ke kanan ya, maka besarnya QX itu akan semakin besar, sehingga nanti sampai QX-nya itu sama dengan RA, sehingga nanti
distribusi gaya di sini ya, itu hasilnya adalah 0 ya, karena RA dikurangi QX ya, itu sama dengan 0 ya. Jadi RA besarnya sama dengan QL per 2 ya. Kemudian pada saat X-nya sama dengan L per 2 ya, berarti QX-nya sama dengan QL per 2 ya. Sehingga di sini harganya 0 ya. Nah, kemudian di sebelah kanan titik C ya. Nah, itu nanti yang ada itu hanya QX. Jadi di sini nanti QX-nya akan semakin besar ya. Jadi tadi ya QX di sini ini nanti harga QX-nya semakin besar nah, sampai di sini Ojan, mic matiin Ojan. Tes. Mod gimana sih nih mod, kok pada diem mod? Mod gimana mod? Sumbernya hilang. Bah, Edo Tensei bah, muncul deh bah.
Virus sudah tidak. Sekarang begini Pak, sebenarnya ini virus sudah tidak ada di Indonesia. Sebenarnya ya, sebenarnya kalau si virus ini memahami, karena bingungan Bapak ya. Saya mau ngomong agak tinggi kali ya. Iya. Virus ini udah nggak ada di Indonesia. Sudah nggak ada karena setiap Lebaran tuh siapapun akan pulang kampung. Paham nggak Pak? Enggak. Tunggu bentar, virus di Indonesia sebenarnya Lebaran kemarin sudah tidak ada. Dia akan pulang kampung ke Wuhan. Tapi pemerintah menyarankan tidak boleh pulang kampung. Bapak kan, ya virus ini jadi ikut-ikutan. Jadi dia tetap di sini. Iya masih ada. Harusnya dia udah pulang kampung. Pulang kampung. Ya kan? Sekarang begini Pak.
Saya lanjutkan lagi ya. Untuk diagram gaya geser ya, persamaan distribusi dari diagram gaya geser di sepanjang sumbu X ini ya, atau garis ini ya, ini persamaannya sama dengan RA dikurangi QX ya. Jadi misalnya kalau RA-nya itu misalnya 10.000 ya, kemudian panjangnya ini misalnya 10 meter ya, itu berarti nanti terus kemudian Q-nya itu 1.000 per meter ya, itu berarti nanti kalau misalnya X-nya itu sama dengan 5, berarti di sini adalah 5. Jadi misalnya berat total dari beban seragam misalnya 10.000 ya. Jadi QL-nya itu 10.000. Berarti RA itu sama dengan RB sama dengan 5.000 ya. Sama dengan setengah QL ya. Jadi kemudian kalau L-nya tadi 10 ya, berarti untuk misalnya RA di sini ketika X-nya 0 itu harganya sama dengan RA 5.000 ya. Nah, kemudian kalau X-nya 1 meter berarti di sini jarak 1 meter dari A ya, itu berarti sama dengan 5.000 dikurangi Q-nya 1.000 per meter ya. Berarti kurangi 1 meter besarnya adalah 9.000. Pada jarak 2 8.000 ya, sehingga pada jarak 5 meter ya, di sini besarnya RA sama dengan QX ya, sama dengan 5.000 ya, sehingga hasilnya di sini 0 ya. Kemudian kalau X-nya sampai L ya, itu berarti kalau Q-nya tadi 1.000 berarti 1.000 kali apa? Jadi RA dikurangi 1.000 kali apa? Kali L ya, kali 10 ya, berarti 10 kg gaya ya. Jadi di sini besarnya QX ya, itu sama dengan besarnya RB ya. Jadi pada saat L-nya 10 ya, berarti besarnya RB itu sama dengan QX, sehingga ketika di sini itu harga QX-nya ke bawah itu harganya adalah 5.000, kemudian di sini ada reaksi gaya RB yang besarnya 5.000 juga. Jadi akan menuju ke arah titik B yang besarnya adalah 5.000 ya. Jadi ini persamaan garis ini adalah RA dikurangi dengan QX. Nah, pada X sama dengan L per 2 itu RA sama dengan QL. Nah, kemudian pada jadi ketika L-nya sama dengan L per 2 ya, nanti RA-nya sama dengan QX ya, sehingga didapatkan resultante gayanya itu sama dengan 0. Kemudian pada saat L-nya X-nya itu sama dengan L ya, maka besarnya QX ya itu sama dengan QL. Nah, di sini besarnya adalah QL ya, QL dikurangi minus 10 minus QL dikurangi dengan setengah L ya, hasilnya adalah setengah QL di sini ya. Kemudian kemudian di sini ada gaya RB yang besarnya setengah QL. Jadi RA di sini ke atas 5.000 atau setengah QL ya, ke sana setengah QL ya. Nah, kemudian kalau yang di sini ya itu harga QX-nya L per 2 ya, sehingga besarnya RA sama dengan QX ya, sehingga hasilnya sama dengan 0. Kalau di sini nanti harganya adalah minus setengah QL, kemudian di sini ada setengah QL ke atas ya dari gaya B sehingga kembali ke 0 ya. Kemudian di sini ya, kalau untuk diagram momen ya, ini garis lengkung ini adalah merupakan grafik persamaan momen terhadap sumbu X. Jadi merupakan grafik fungsi kuadrat ya. Jadi MX ya, itu nanti sama dengan ya, jadi MX itu sama dengan setengah D kali X ya, atau setengah RA kali X ya, di mana RA-nya adalah setengah QL ya, dikalikan jaraknya X ya, dikurangi setengah dikurangi Q ya, kali jaraknya setengah X, jadi sama dengan setengah Q kuadrat.
Nah, garis lengkung tadi itu sebenarnya adalah persamaan mx sama dengan setengah GLX dikurangi setengah GX kuadratnya. Kalau kita masukkan harga X di setiap panjang sumbu X ya, nanti kita dapatkan hasilnya adalah grafik ya, grafik tersebut. Jadi misalnya kalau kita memasukkan X-nya 0 ya, itu berarti momen di titik A. Jadi hasilnya sama dengan 0. Kalau kita masukkan L per 2 ya, nanti kita dapatkan hasilnya itu adalah 1/8 GL pangkat 2 ya. Jadi di sini saudara tinggal memasukkan harga L ya, harga X ya, harga X memulai dari 0 sampai L. Nah, kalau dimasukkan X sama dengan 0, harga momennya sama dengan 0. Kalau saudara masukkan X-nya itu sama dengan L, harganya juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau saudara masukkan X sama dengan 0, itu berarti momen di titik A. Kalau saudara masukkan X sama dengan L, itu adalah momen di titik B. Kemudian kalau saudara masukkan X sama dengan L per 2, itu harga momen di titik C ya. Kemudian kita mencari momen maksimum ya berdasarkan persamaan momen ini. Jadi kalau kita menghitung harga ekstrim dari suatu persamaan ya, persamaan dalam fungsi X ya, nah itu harus kita diferensialkan. Jadi kita turunkan terhadap X. Nah, kemudian kita hasil diferensialnya ya kita samakan dengan 0. Jadi di sini ya persamaan mx sama dengan ini ya kita turunkan terhadap x. Jadi di mx per dx itu sama dengan setengah q kali L ya. X pangkat 1 dikurangi 1 hingga tidak bisa ditulis ya 1 ya. Kemudian dikurangi setengah. Nah, jadi ini 2 kali setengah ya. Jadi 1 ya kali q ya. X-nya pangkatnya 2 dikurangi 1 menjadi x. Nah, kemudian dari di mx per dx sama dengan 0 ya. Kita dapatkan harga X itu sama dengan setengah QL dibagi Q ya, hasilnya adalah XL per 2 ya. Nah, untuk harga XL per 2 ya, itu kalau kita masukkan ke dalam persamaan momen ya, maka nanti harga momennya itu harga momen yang maksimum ya. Jadi kita masukkan harga X per L per 2 ya, kita dapatkan harga momen maksimumnya adalah 1/8 PL kuadrat. Nah, kemudian saudara bisa mencoba dari persamaan momen ini ya, apakah benar ini 1/8 GL kuadrat ini merupakan momen yang maksimum. Jadi saudara bisa mencoba ya, misalnya harga selain L per 2. Jadi bisa L per 3, L per 4 ya, atau 3 per 4 L ya, 2 per 3 L ya, dan sebagainya ya. Nanti selalu pasti hasilnya akan lebih kecil dari 1/8 GL pangkat 2. Nah ini, jadi sampai di sini ya, ada yang ditanyakan. Jadi silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan contoh soal mulai yang sederhana ya. Silahkan. Nida, barangkali ada yang ditanyakan. Nida atau Nadia barangkali. Atau Alvarel. Silahkan kalau ada yang ditanyakan ya. Tidak ada Pak dari saya mah. Silakan. Ya, jadi untuk mencari harga ekstrim ya, maksimum atau minimum ya, maka kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap fungsi tersebut ya. Jadi kalau fungsinya terhadap sumbu X ya, maka kita diferensialkan terhadap X. Nah, kemudian ada hasil diferensial itu sama dengan 0 ya. Sehingga nanti hasilnya kita dapatkan ya harganya maksimum ya dari dmx per dx sama dengan 0. Nanti kita dapatkan X-nya ya sama dengan L per 2, kita masukkan ke dalam persamaan ya, sehingga harga momen yang kita peroleh dari penurunan dmx per dx sama dengan 0 itu nanti akan kita dapatkan harga momen yang maksimum ya. Kemudian kita lanjutkan ya untuk soal yang sederhana dulu ya. Jadi ini adalah ceritanya ya. Ini ada kawat ya yang digunakan, jadi kawat baja ya, yang digunakan untuk menarik beban sebesar 1.800 kg gaya. Kemudian
kekuatan kawat baja itu diketahui besarnya sama dengan 900 kg gaya per cm persegi ya. Dan modulus elastisitasnya ya atau E-nya ya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 kg gaya per cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah hitung ukuran profil atau penampang. Jadi misalnya kalau kawat ya itu profilnya adalah lingkaran ya. Kalau lingkaran itu biasanya untuk menyatakan ukuran dinyatakan dengan diameter. Kemudian selain itu ditanyakan berapa regangan atau strain dari kawat baja tersebut. Jadi yang pertama kita tulis rumus tegangan tarik ya. Jadi ini T ini simbol dari tegangan tarik ya. Tensile ya. Tensile itu artinya tarik. Itu sama dengan besarnya gaya ya dibagi luas penampangnya ya. Jadi gayanya sudah diketahui 1.800 kg gaya. Kemudian kekuatan tarik dari bahan kawat ya itu adalah 900 kg gaya per cm persegi. Kemudian modulus elastisitas dari bahan kawat E-nya adalah 9 kali 10 pangkat 5 kg gaya per cm persegi ya. Kemudian kita hitung luas penampang kawatnya. Jadi luas penampang kawat untuk menarik beban yang besarnya 1.800 ya. Nah, kemudian dibagi dengan kekuatan kawatnya. Jadi kekuatannya di sini adalah 900 ya. Jadi 1.800 dibagi 900, kemudian satuannya ini adalah kilogram gaya dibagi kilogram gaya per cm persegi, sehingga nanti ketemunya adalah 2 cm persegi ya. Kemudian setelah kita menghitung luas penampangnya ya, kemudian kita hitung diameternya. Jadi diameter penampang kawat itu sama dengan PD kuadrat per 4 ya. Nah itu hasilnya sama dengan 2 ya. Berarti besarnya D itu sama dengan 4 dikalikan 2 dibagi pi, jadi pangkat setengah, atau D itu sama dengan akar 4 kali 2 dibagi dengan pi ya. Nah, kita dapatkan diameter kawatnya adalah 1,596 cm. Di ukuran kawat baja diameternya adalah 1,596 cm. Kemudian kita mencari regangan. Maaf, ini ada yang salah ya. Ini simbolnya bukan C ini ya. Ini T mestinya ya. Jadi tegangan tarik kan. Tensile ya. Tensile atau tarik. Jadi besarnya regangan ya itu sama dengan kekuatan ya atau tegangannya ya, tegangan tariknya dibagi dengan modulus elastisitas. Jadi hasilnya sama dengan kekuatan atau tegangannya adalah 900 ya dibagi modulus elastisitasnya adalah 9 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 0,001. Nah, untuk menyatakan satuan regangan ya itu biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi dari 0,001 kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 0,1%. Untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua di sini ada menara tangki air ya. Jadi ada menara untuk menopang tangki air. Ya. Nah, kemudian tangki air ini ya, ini nanti ditopang ya oleh balok yang horizontal ya, yaitu balok EG, balok GN, balok NL, dan balok LE ya. Nah, kemudian tangki air ini ya pada balok EG ya itu nanti pusat gayanya tepat di titik F. Jadi di mana F-nya itu adalah di tengah-tengah EG ya, di tengah-tengah balok EG. Kemudian pada balok GN ya, itu pusat bebannya ya itu tepat pada titik K. Kemudian pada balok NL ya pusat bebannya nanti jatuh di titik M di sini ya, di tengah-tengah ini. Kemudian pada balok LE ya itu nanti beban dari tangki air ya itu jatuh di titik H ya. Jadi titik H, F, K dan M ya ini adalah titik tumpuan dari tangki air ini ya.
Nah, jadi di sini ya berarti nanti kalau misalnya kalau berat beban tangki beserta isinya itu misalnya 10.000 ya, berarti nanti beban yang di titik F, di titik K, di titik M, dan titik H ya, itu nanti besar bebannya sama ya, yaitu 10.000 dibagi 4 ya, karena ditumbuh oleh 4 titik di sini ya. Jadi masing-masing titik ya pada balok ini ya, itu nanti akan menerima beban yang besarnya adalah berat total dari tangki dan isinya ya. Kalau misalnya tadi diketahui 10.000, berarti masing-masing itu adalah menopang beban 10.000 per 4, yaitu 2.500. Kalau misalnya berat total tangki beserta isinya ya, itu 10.000 kg gaya ya. Nah, jadi nanti beban di dalam tangki ini ya, yang masing-masing tadi jatuh di titik F, K, M, dan H ya, ini merupakan beban yang terpusat. Jadi di sini nanti merupakan di titik F, K, M, dan H itu nanti yang bekerja adalah beban-beban yang terpusat ya. Nah, jadi nanti balok EG ya, balok GN dan balok NL ya, dan LE ya, nah itu nanti akan menerima beban di mana tegangan yang terjadi pada balok tersebut itu adalah tegangan bending ya, dan defleksi ya. Jadi selain tegangan bending juga defleksi. Jadi balok EG, balok GN, balok NL ya, dan LE itu nanti akan mengalami defleksi ya, atau melengkung ke bawah, dan juga tegangan bending. Nah, kemudian di sini balok yang horizontal ini ya, ini juga nanti ada ditopang oleh kaki-kaki ya, oleh kaki-kaki yang juga merupakan balok. Di sini nanti ada kaki EA ya, kaki GB ya, kaki ND, kaki LC ya, yang balok yang horizontal ini ya. Nah, tentunya nanti masing-masing balok ini juga akan menerima beban ya, yang sama dengan beban ini ya, pada balok-balok ini ya. Nah, cuma yang dialami balok yang horizontal dan balok vertikal nanti akan berbeda. Jadi yang balok yang horizontal ya tadi adalah nanti akan mengalami tegangan bending dan defleksi ya. Tapi pada balok-balok yang vertikal ya itu nanti tegangannya bukan tegangan bending tapi tegangan tekan. Nah, untuk menghitung profilnya ya atau luas penampangnya lebih mudah ya, karena kita hanya tinggal membagi ya, besarnya beban dibagi dengan luas penampang dari balok tersebut ya. Nah, kalau di sini nanti ya, kalau yang horizontal ini ya nanti tegangannya harus dihitung dengan tegangan bending. Nah, kemudian kalau ukurannya sama ya ke 4 balok yang horizontal ini ya, maka nanti tegangan bendingnya, defleksinya juga sama. Nah, kemudian nanti akan didapatkan ukuran yang sama. Nah, kemudian untuk balok yang vertikal ini ya, nanti tegangannya juga sama karena beban yang ditopang besarnya sama ya. Nah, kemudian luas penampangnya juga sama. Jadi ini balok yang horizontal nanti mempunyai ukuran yang sama ya. Kemudian balok yang vertikal juga yang balok horizontal ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi misalnya berat tangki di sini ya sudah ditentukan berat tangki dan isinya 3.000 kg gaya. Jadi tangki ditopang, jadi balok yang horizontal tadi EG, GN, NL, dan LE. Nah, kemudian pada titik tumpuan F, K, M, dan H ya. Nah, kemudian balok EG, NL, dan LE ditopang oleh balok vertikal. Jadi balok vertikalnya yaitu AE, BG, CL, dan DN. Kemudian semua balok ya itu menggunakan profil persegi panjang yang berlubang dengan ketebalan 5 mm. Jadi balok yang horizontal maupun balok yang vertikal ya itu semuanya menggunakan profil persegi panjang yang berlubang dengan ketebalan 5 mm. Nah, kemudian bila kekuatan bending dari balok
balok EG, GNL, dan ini jadi dari balok yang vertikal itu ya, itu kekuatan bendingnya adalah 1000 kg gaya per cm persegi. Dan kekuatan tekan dari balok vertikal, yaitu AE, BG, CL, dan DN itu 2000 kg gaya per cm persegi ya. Jadi kalau kita menghitung ukuran dari suatu profil ya, nah itu tergantung beban apa yang bekerja pada balok tersebut. Jadi kalau pada balok tersebut bekerja beban bending ya, beban tekuk, maka yang kita gunakan adalah kekuatan tekuk. Kalau pada balok tersebut yang bekerja adalah gaya tekan ya, maka yang kita hitung adalah kekuatan tekan. Itu kekuatannya menggunakan kekuatan tekan. Begitu juga kalau misalnya yang bekerja pada balok itu adalah beban tarik, maka kita menghitung kekuatannya adalah kekuatan tarik. Jadi kekuatan tarik yang kita gunakan. Jadi kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekuatan bending itu berbeda-beda ya, kekuatan dari bahan yang sama ya. Itu misalnya kalau digunakan menggunakan beban tarik ya, nanti yang kita gunakan adalah kekuatan tariknya. Kalau mendapatkan beban tekan, yang kita gunakan adalah kekuatan tekannya. Begitu juga kalau mendapatkan kekuatan beban bending, yang kita gunakan adalah tegangan bendingnya nanti. Jadi kekuatan bendingnya. Barangkali ada yang ditanyakan ya sebelum saya mengakhiri pertemuan ini ya. Disilakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya meninggalkan pertemuan ini. Ya, silakan Muhammad atau Dia Ramawati, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan,